Rencana kerja bimbingan dan penyuluhan. Ada dua macam rencana kerja, ada tahunan, ada bulanan. Kalau tahunan cukup Anda buat 1 tahun itu pekerjaannya apa? Apa yang harus dikerjakan dalam 1 tahun yang dituliskan dalam rencana kerja, uraian tusi tadi. Misalnya mengadakan bimbingan akan berapa kali kita dalam 1 tahun, membuat materi berapa yang akan kita lakukan 1 tahun, konseling berapa yang akan kita lakukan, dan seterusnya. Itu di rencana kerja. Makanya terkait dengan 637. Jadi yang pertama, membuat rencana kerja bimbingan dan penyuluhan terdiri dari rencana kerja tahunan dan rencana kerja bulanan. Kalau bulanan itu dibuat setiap kali, sebulan sekali sesuai dengan kegiatan ataupun majelis taklim yang akan Anda bina. Yang pertama. Kemudian keduanya, identifikasi dan inventarisasi data POKSAR, data kelompok sasaran. Bapak Ibu, sering sebuah program tidak efektif, tidak tepat sasaran itu karena data yang tidak tepat atau penggunaan data yang tidak valid ataupun tidak akurat. Jadi kalau datanya tepat dari awal, insya Allah kerja kita pun akan lurus tepat sasaran. Yang dimaksud data itu apa? Silakan di kecamatan masing-masing itu ada data penduduk, data keagamaan, data majelis taklim, data masjid, data musola, data wakaf, data dan seterusnya. Contoh saja kalau saya sampaikan kalau tidak tepat sasaran terkait dengan data. Kalau misalnya Bapak Ibu itu akan memberikan penyuluhan kepada majelis taklim, kita harus tahu majelis taklim itu jumlah jamaahnya berapa. Dari jumlah yang ada itu misalnya pendidikannya di tingkat apa? SD, SMP, SMA, pesantren ataupun bukan. Jangan sampai Bapak Ibu ngasih majelis taklim yang ternyata di situ adalah jamaahnya jamaah metik semuanya karena nggak punya gigi yang besar. Randa metik. Randa metik misalnya. Ibu-ibu ngasih materinya yang melambung gitu kan, nanti nggak pas diterimanya. Artinya harus disesuaikan dengan kadar kemampuan akal dari audien kita. Itu yang saya maksudkan. Ketika kita tahu mas taklim ini itu jumlahnya ini, lanang wadon jamaah, pendidikannya ini, latar belakangnya ini, petani, pedagang sebagainya, maka kita akan bisa memilih materi yang tepat untuk mereka itu seperti apa. Itu yang saya maksudkan, akurasi data itu penting dalam hal pencapaian tujuan yang efektif. Yang kedua, yang ketiganya, menyusun materi BIMLU. Setiap kali Anda mau memberikan bimbingan, maka buatlah materi. Berapa? Minimal minimal seminggu 4 kali ataupun sekali, sehingga kemudian 1 bulan ada 4 kali. Contoh gini, tentang kerukunan umat beragama misalnya. Di hari Senin saya sampaikan materinya di Masjid Taklim Nurul Hasanah. Hari Selasa sampaikan lagi materi yang sama di Masjid Darul Fikri misalnya, Darul Ulum. Singkatnya aja Darul Fikri ya. Nggak apa-apa sama, nggak apa-apa. Tapi itu di anak jamaah sing angger begini aja. Jadi jamaah pindah-pindah apa di Pak Ustaz angger di materi ini apa aja sama. Tapi kalau beda desa ya mungkin insya Allah ya. Artinya gitu, minimal seminggu sekali materi, syukur-syukur 4 materi, ada variasi. Sehingga dalam 1 bulan itu bisa Anda kumpulkan 4 materi minimal. Untuk 16 kali pertemuan, 1 materi digunakan untuk 4 kali majelis taklim. Ada perubahan atau disesuaikan dengan momennya, Isra Mi'raj, puasa, Idul Adha dan sebagainya boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Sebagai tugas pokok dari penyuluh adalah melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Bapak Ibu, terkait dengan materi dan BIMLU ini sebagai tugas pokok kita, yang pertama materi, bahwa 637 itu kemudian ditindaklanjuti dengan 1172 tahun 2004 tentang penyuluh wajib bermedsos. Maka dalam hal pembuatan materi BIMLU, di samping yang pertama kita seperti yang konvensional membuat materi secara tertulis, sekarang ini kita juga harus membuat materi dalam bentuk flyer, PPT, slide, bisa dalam bentuk video boleh, atau infografis, atau apa lagi. Nah, baru kemudian ketika melaksanakan BIMLU-nya, karena kita wajib bermedsos, silahkan gunakan platform-platform yang ada. Apakah itu YouTube,
apakah itu TikTok, Facebook. apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah Alia, gak ada Alia, YouTube adanya. Silakan. Yang paling ter misalnya TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube, 4 itu yang paling. Menteri Agama sudah sampaikan dengan kemudian ditindaklanjut dengan Kapdirjennya bahwa penyuluh wajib bermedsos dalam rangka penyuluh itu bisa mewarnai dunia medsos tadi dengan konten-konten dakwah. Selama ini kira-kira di YouTube, kalau di TikTok kira-kira yang paling banyak konten apa? Joget-joget, nembang ya boleh. Kemudian mancing dan seterusnya. Nah sekarang mulai sudah action penyuluh. Amanat Kapdirjen ini, pesan Menteri Agama juga bahwa penyuluh harus bermedsos. Warnai medsos itu dengan kegiatan bapak-bapak. Nah, satu hal, ketika kita membuat akun konten kreatif, konten dakwah di medsos, gak usah panjang-panjang. Siapa yang mau sabar nunggu sampai terakhir 1,5 jam misalnya Ustaz Sanusi ceramah 1,5 jam di video dimasukkan ke YouTube atau ke TikTok 1,5 jam, kira-kira ada yang mau lihat nggak? Nggak ada. Dan tentunya kalau saya pelajari Bapak Ibu, konten yang akan sering muncul di platform TikTok itu adalah konten-konten yang singkat, 1 menit lah, 1,5 menit misalnya. Itu biasanya jeret muncul. Tapi kalau yang lama itu kadang nggak muncul-muncul kalau udah dicari. Maka karena tujuannya supaya kita bisa mewarnai dunia medsos dan konten yang kita buat, konten dakwah yang kita buat itu bisa sering tampil dilihat oleh orang, maka kemudian gak usah panjang-panjang, gak usah lama-lama, cukup 1 menit, 1,5 menit. Bisa bentuknya video, bisa flyer, bisa, atau misalnya bikin animasi yang kreatif.